Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mata Chair masih terlihat kabur. Tanpa sadar dia melihat ke arah lehernya sendiri, ke lengan Long Hao Shen yang digendong. Air mata segera membasahi alisnya. Itu adalah perisai siput ilahi matahari dan bulan. Cahaya oranye sebelumnya adalah karakteristiknya. Tiba-tiba berbalik, Chair memandang rekan-rekannya, dan berteriak dengan keras, "Apakah kalian semua melihat? Dia belum mati. Hao Shen masih hidup. Dia pasti akan kembali kepada kita, tidak ada keraguan." Mencapai titik ini, lengannya dengan erat memegang lengan Long Hao Shen, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada yang tahu mengapa kekuatan perisai siput ilahi meletus. Dengan Long Hao Shen sudah mati, dia tidak bisa menjadi orang yang mengaktifkannya. Tetapi kecemerlangan dari perisai siput ilahi memberi mereka kepercayaan diri yang ekstrim, seolah-olah kematian Long Hao Shen bukanlah hal yang telah terjadi. Sejak pintu masuk mereka ke Menara Keabadian, telah berlalu kurang dari setengah jam dari awal hingga akhir, dan mereka telah melewati 2 gerbang dan mencapai ujung lantai 3. Semua kekuatan secercah cahaya harapan terwujud tanpa keraguan. Sebenarnya para pengawal yang harus mereka hadapi semuanya adalah dari langkah ke-9. Bahkan jika itu hanya awal dari langkah ke-9, mereka masih mencapainya secara menyeluruh. Faktanya, dengan kepercayaan diri yang besar Long Hao Shen telah membawa rekan-rekannya jauh ke dalam wilayah iblis. Jangan memberikan penilaian yang tergesa-gesa hanya karena semua anggota secercah cahaya harapan hanya mencapai peringkat kelima dari langkah ke-7 dalam kultivasi. Mereka semua memiliki tungku roh, peralatan yang kuat, dan bakat yang hebat, membuat mereka tidak lebih buruk dari langkah ke-8. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bertemu musuh yang tak tertandingi seperti Kaisar Dewa Iblis, dan telah jatuh dalam perangkapnya, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri bahkan di saat yang paling putus asa. Sudah terlambat untuk mengomentari masalah ini. Long Hao Shen sudah mati, tetapi dalam harapan kebangkitan terakhir ini, setiap pemburu iblis dari secercah cahaya harapan menunjukkan pancaran mereka sendiri. Mungkin pasukan pemburu iblis ini tetap sangat kuat bahkan tanpa Long Hao Shen, tetapi tanpa dia, secercah cahaya harapan telah kehilangan jiwanya. Dengan banyak kesulitan, Chair menekan perasaannya yang melonjak, semua orang beristirahat dan mengambil energi spiritual. Jalan menuju lantai atas terbuka, diterangi oleh patung Yi Lai Kexi di depannya. Hanya dengan menginjak pilar ini, mereka akan memasuki lantai 4 Menara Keabadian. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa tergesa-gesa Chair, ini tidak bisa lebih mendesak daripada membiarkan kelompok memulihkan kekuatan. Kelompok itu tidak banyak istirahat sejak dimulainya misi di Modu. Cobaan di lantai 3 menjadi sesulit ini, apa yang akan terjadi selanjutnya di lantai 4 hanya bisa menjadi lebih sulit. Bagaimana mereka bisa melewati cobaan di lantai 4 tanpa istirahat yang cukup? Solusi terbaik untuk memaksimalkan peluang mereka di tantangan berikutnya adalah berada dalam kondisi terbaik bagi mereka. Lin Xin dan Sima Xian juga dipanggil ke sana. Bagian kedua dari lantai 3 penuh dengan aura suci, sangat membantu mereka dalam memulihkan energi spiritual. Bahkan pengguna api Lin Xin memiliki waktu yang jauh lebih mudah berkultivasi di dunia esensi cahaya dibandingkan dengan esensi dunia kegelapan. Yang Wenzhao dan Duan Yi duduk di belakang, saling melirik. Mereka berdua melihat keterkejutan besar di mata satu sama lain. Menjadi sosok yang sangat baik dari generasi muda kuil ksatria, mereka telah kehilangan semua pikiran untuk bunuh diri setelah dimarahi begitu keras oleh Long Hao Shen. Mereka bahkan awalnya berpikir bahwa bahkan jika Long Hao Shen dan Chair jauh melampaui mereka, mereka masih harus setidaknya sedikit lebih kuat dari yang lain. Tapi sekarang sepertinya pikiran ini jelas salah. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan oleh semua anggota secercah cahaya harapan, bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka bahkan belum tentu menang atas salah satu dari mereka. Namun, Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa, tetapi semangat juang mereka sangat terstimulasi oleh itu. Luka mereka masih belum pulih untuk saat ini, tetapi mereka sudah membuat tekad. Tidak peduli apa,
mereka harus berusaha keras untuk tumbuh. Seperti yang dikatakan Long Hao Shen, tidak hanya ada satu tahta ilahi. Setidaknya 3 tahta ilahi lagi ada di sana untuk mereka perebutkan. Membawa Hao Shen di punggungnya, Cai berdiri, masih terlihat cukup pucat. Secara misterius, wujud roh kematian yang sebelumnya dia wujudkan belum hilang selama ini, mengambang di udara dari awal hingga akhir. Dan setelah mengalahkan pengawal suci ketujuh, bayangan ini tampaknya menjadi semakin jelas. Cai menyatakan, di lantai 3 menara keabadian, kami telah menghadapi cobaan dari pengawal suci ke-12 hingga ke-7. Dapat dilihat dari penomoran mereka bahwa kita memiliki 6 pengawal suci lagi untuk berhadapan selanjutnya. Dari lantai 3 ini, para pengawal suci akan telah mencapai langkah ke-9 dalam kekuatan, dan uji coba berikutnya hanya akan lebih menantang. Unsur-unsur yang telah kita temui adalah api, air, angin, tanah, kegelapan, dan cahaya, ke-6 unsur besar itu. Yang paling kuat adalah kegelapan dan cahaya. Atribut yang lebih langka seperti atribut spasial belum muncul, tetapi bahkan jika semuanya dijumlahkan, itu tidak membuat total 6. Jadi kita akan sangat mungkin menghadapi beberapa pengawal suci dari elemen yang sama dengan yang sebelumnya berikutnya. Saya akan menjadi penyerang utama selanjutnya, dan Ying persiapkan dirimu untuk mengambil bagian di lantai 4. Jika memungkinkan, kamu akan menjadi kekuatan utama kami dalam melewati uji coba lantai 4, sehingga kami dapat langsung memasuki lantai 5. Iya, Chen Ying setuju tanpa ragu-ragu, mengangguk ke Cai Dia sepenuhnya tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran di lantai 3 dan masih dalam performa terbaik, serta yang paling tidak habis-habisnya di grup. Tapi dia juga orang pilihan dewa, dan putri spiritual suci bukan hanya sebuah nama. Dalam beberapa situasi tertentu, kekuatan dan utilitasnya bahkan melampaui Long Hao Shen dan Cai Siluet mereka melangkah ke dalam cahaya, menghilang, dan diam-diam memudar. Lantai 4 menara keabadian. Ini adalah ruang kosong, kontras dengan pasang kerangka di bagian pertama lantai 3. Saat memasuki lantai 4, sekelilingnya benar-benar kosong, sama seperti di lantai pertama. Sebuah patung yang tampak seperti Yilaik Esi terlihat jauh. Chen Ying maju ke sisi Cai dan bertanya dengan suara rendah, bisakah saya memulai? Cai mengangguk. Waktu pemanggilan monster umumnya paling lama, jadi memulai sekarang sementara musuh belum muncul akan memberinya waktu yang paling banyak. Melantunkan mantra merdu, Chen Ying menyilangkan tangan, saat kristalnya muncul perlahan di tengah nyanyiannya. Gelombang spiritual mistis keluar darinya. Yang lain dengan cepat membentuk barisan, mengelilinginya. Saat mantranya berlanjut, Chen Ying secara bertahap melayang dari tanah. Jubah spiritual suci mengeluarkan kecemerlangan yang luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah semua binatang ajaib di atasnya hidup kembali. Gelombang energi spiritual yang intens naik di atasnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Wenzhao menatap Chen Ying dengan bingung. Saat ini, dia merasa seperti dia tidak bisa mengenali tunangannya sendiri sama sekali. Bagaimana dengan gadis kecil yang dulu selalu bersembunyi di balik punggungnya? Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Pada saat ini, gelombang spiritual yang menyebar dari Chen Ying tampaknya mencapai ambang langkah ke-8, dan, terlebih lagi, mendapatkan kekuatan dengan kecepatan tinggi. Meskipun Yang Wenzhao tidak menyadari jenis sihir apa yang digunakan Ying dia jelas sudah melampaui kekuatannya. Perasaan kehilangan keluar tanpa henti dari dadanya, dan rasa pahit memenuhi mulutnya. Dari tampilannya, dia benar-benar harus bertahan dengan lebih banyak usaha. Tepat pada saat ini dua pancaran muncul secara bersamaan. Ini adalah dua pilar besar, keduanya berukuran lebih dari 5 meter. Pada pilar cahaya biru dan merah, dua kerangka tinggi muncul, api jiwa yang intens berdenyut di mata mereka. Mungkinkah ada dua pengawal suci yang muncul sekaligus kali ini? Ekspresi wajah grup berubah sekaligus. Dari dua pilar ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah pengguna elemen api dan es, seperti dua pengawal suci yang ditugaskan ke lantai pertama. Tetapi perbedaannya adalah mereka baru saja muncul bersama. Dan tanpa ragu, mereka pasti memiliki kultivasi di atas dua pengawal suci dari lantai 3.
Menghadapi dari langkah ke-9 dan menghadapi dua dari mereka adalah hal yang sama sekali berbeda. Penambahan mereka pasti tidak akan menjadi masalah 1+1, mereka sangat jelas tertarik dengan mantra Chen Ying'er. Lantai ini tampak kosong, tetapi kehadiran keduanya yang menguji mereka tampaknya mengisinya dengan tekanan yang tak terukur. Saat pilar cahaya menghilang, sosok prajurit es itu melintas, membawa tekanan yang tak tertahankan saat berlari ke arah kelompok Chair. Penyihir api mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan menggumamkan mantra. Orang dapat dengan jelas melihat dua wilayah merah dan biru di depan kelompok, cukup berbeda, dan memberikan tekanan besar pada mereka. Zhang Fangfang tidak meringkuk sedikit pun, berdiri di depan kelompok itu, tetapi Han Yu dengan cepat melewati posisinya. Ini adalah pertama kalinya tindakan tidak terkoordinasi diambil oleh tim sejak dimulainya pendakian menara keabadian mereka. Tapi Zhang Fangfang segera sampai pada pemahaman, mengikuti gerakan Han Yu. Zhang Fangfang dan Han Yu hampir sama-sama cocok dalam kekuatan, masing-masing memiliki spesialisasi mereka. Han Yu berada di bawah level Zhang Fangfang dalam hal pertahanan, tetapi sebagai anggota nyata dari secercah cahaya harapan, dia memiliki rantai berbagi jiwa padanya. Bola api biru besar ditembakkan ke prajurit es, gerakan pertama Lin Xin. Butuh kekuatan hampir semua orang untuk menahan serangan dari pengawal suci dari langkah ke-9 ini. Dan sementara itu, prajurit es itu naik ke udara, dan sekarang menuju ke arah kelompok itu. Tanpa ragu, dalam kasus di mana dia akan berhasil mencapai tengah-tengah kelompok, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Prajurit es ini mungkin belum tentu jauh lebih kuat dari Ksatria Hitam sebelumnya, tetapi jangan pernah melupakan penyihir api yang mengancam kelompok dengan tekanan luar biasa jauh di belakangnya. Ketika prajurit es itu sepertinya bergegas menuju semua kelompok secercah cahaya harapan, tubuhnya tiba-tiba diam. Chair masih berdiri di sana, meletakkan sabit dewa kematiannya perlahan, saat matanya yang berbinar memancarkan tatapan dingin. Tidak ada Ksatria Guardian yang cukup kuat untuk berdiri di depan musuh yang begitu kuat, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut. Yang pertama dari 7 jurus Dewa Kematian, akhirnya turun. Teknik pertama kematian ini setidaknya 2 kali lebih kuat daripada ketika digunakan dalam keadaan amnesianya. Kerangka es adalah pengawal suci dengan pengetahuan tentang teknik pertempuran dari zaman kuno, tetapi tidak memiliki teknik melarikan diri atau trik murah melawan serangan ini. Dia dikirim terbang oleh Chair, dan nyaris kehilangan senjatanya dalam prosesnya. Dari sini, orang mungkin membayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang tangguh ini. Dari kembalinya mereka ke menara keabadian hingga kedatangan mereka di sini, Chair belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu karena dia mengerti sepenuhnya bahwa cobaan berikut hanya akan semakin sulit. Untuk mendapatkan warisan penuh dari Yi Lai Kexi sang pengendali mayat suci dan memiliki kemungkinan untuk membangkitkan Long Hao Shen, dia harus berada dalam kondisi terbaiknya, itulah sebabnya dia meminjam kekuatan rekan-rekannya selama ini, dan tanpa henti mengumpulkan kekuatan selama ini. Pemulihan ingatannya membuat kedua dirinya bergabung menjadi satu, tetapi kekuatannya sebagai dewa pilihan masih agak tidak stabil. Kekuatan yang kuat ini sedang berasimilasi di tengah-tengah pertempuran. Serangan biasa sudah tidak cukup untuk menghentikan prajurit es dari langkah ke-9. Jika dia diizinkan masuk, bahkan jika kelompok itu dapat mencoba mengalahkannya secepat mungkin, itu hanya perlu mengganggu Chen Ying'er untuk membuat kelompok Chair akhirnya gagal dalam uji coba ini dengan pasti. Pada saat yang sama prajurit es ini terbelah, mantra penyihir api yang jauh selesai hampir bersamaan dengan mantra Chen Ying'er. Satu demi satu gerbang cahaya menyala di punggung Chen Ying'er. Total 6 gerbang ini memancarkan pancaran yang intens, masing-masing berwarna berbeda. Mereka membawa 6 warna elemen, merah, biru, kuning, hijau, emas dan hitam. Di tengah geraman yang intens, 6 naga bumi yang sangat besar keluar secara bersamaan dari gerbang mereka, berputar di sekitar anggota secercah cahaya harapan. Chen Ying'er berada tepat di tengah formasi mereka. Membuka sayap spiritualnya, tubuh Chen Ying'er langsung terhenti 3 meter jauhnya, melayang di udara dan menghadap bola kristalnya ke arah penyihir api yang jauh.
6 formasi heksagonal melintas dan semua pemburu iblis di tengah-tengah mereka bisa merasakan peningkatan besar dari semua fluktuasi elemen di sekitar mereka. Saat ini, seluruh menara keabadian telah berubah menjadi dunia merah. Serangkaian bola api emas merah muncul di sekitar penyihir api, dengan sangat cepat mengambil setiap sudut yang mengelilinginya, seperti dinding api, tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Hati-hati, ini adalah hujan meteor sungguhan, mungkin sebanding dengan pangkat mantra terlarang. Lin Xin tiba-tiba menunjukkan wajah yang terpengaruh. Jika mantra elemen api tingkat ini tertinggal di medan perang, itu akan cukup untuk menyingkirkan seluruh legiun. Ruang di menara keabadian cukup luas, tetapi mantra multi-arah seperti itu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali untuk menghindarinya. 6 raungan terdengar, saat 6 napas dengan warna berbeda dilepaskan secara bersamaan dari mulut naga bumi. Naga bumi ini semuanya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9, cocok dengan manusia dari langkah ke-8. Sinar 6 warna bertabrakan dengan hujan meteor, dan seketika mantra-mantra ini dengan mereka sendiri mungkin bersentuhan, semua anggota secercah cahaya harapan memiliki perasaan yang menakutkan, seolah-olah semuanya terhenti sekaligus. Hujan meteor yang ganas itu tiba-tiba berhenti, dan seperti batu di tengah lautan api, sinar 6 warna itu beriak ringan. Ketika penyihir api yang baru saja melepaskan hujan meteornya tiba-tiba melihat pancaran 6 elemen bergegas ke arahnya, dia segera menderita kerugian, dengan tergesa-gesa mendirikan perisai api tebal di depannya. Tepat pada saat ini, sosok berwarna es muncul seketika di depannya, melintasi sepasang pedang di depan 6 elemen cahaya. Chen Ying'er memiliki tampilan yang tenang. Saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun penampilan main-mainnya yang biasa. Menempatkan telunjuk tangan kanannya di atas kristal es itu, dia membiarkan suaranya yang jernih bergema di ruang yang luas ini. Pemandangan yang menakutkan datang untuk dilihat. Dari pancaran 6 warna pada prajurit es, 6 elemen, menjadi air, api, bumi, angin, terang dan gelap, tiba-tiba menyebar, seketika penyebaran mereka mendaratkan serangan yang tak terlukiskan pada prajurit es. Tubuh prajurit es tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi 6 bagian sebelum pecah berkeping-keping di tengah lubang hitam yang dibentuk oleh serangan yang dibentuk dengan 6 elemen terbelah. Serangan ini saja menyamai langkah ke-9 dalam kekuatan. Namun, setelah meluncurkan serangan seperti itu, Chen Ying'er tampak pucat. Saat dia mengubah postur tangannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, membiarkan seteguk darah mengalir ke bola kristal di depannya. 6 naga bumi bergetar secara bersamaan sebelum melepaskan napas orang lain, sekali lagi berkumpul di bola kristal. "Pergi," teriak Chen Ying'er dengan lembut. Segera, pancaran 6 warna lainnya ditembakkan, menuju ke arah penyihir api. Pada saat yang sama serangan keduanya diluncurkan, Chai juga menyapu sabit dewa kematian di tangannya. Tapi pancaran 6 elemen itu seperti makhluk yang tak tertandingi, mengabaikan pertahanan elemen berbasis api. Pada akhirnya, itu bersentuhan langsung dengan penyihir api yang tubuhnya berubah menjadi 6 warna juga. Kali ini, Chen Ying'er secara alami tidak perlu meluncurkan serangan lain-lain. Chai menyusul segera setelah itu, sabit dewa kematiannya membawa cahaya abu-abu berkilauan saat mengakhiri hidup penyihir api. Pengawal suci ke-6 dan ke-5 keduanya kembali ke menara keabadian. Para anggota dari secercah cahaya harapan semuanya memiliki penampilan yang bodoh. Suasana di sekitar mereka awalnya sangat berat, dengan 2 pengawal suci dari langkah ke-9 di depan mereka. Dari sudut pandang mereka, melewati rintangan ini tentu akan sangat sulit, dan hampir tidak dapat dipikirkan tanpa membayar biaya yang besar. Tapi siapa yang akan membayangkan gerakan kekuatan penuh Chen Ying'er begitu menakutkan? Mengubah situasi di sekitar, dia telah benar-benar menghancurkan 2 pengawal suci elemen es dan api ini. Perlahan jatuh ke tanah, wajah Chen Ying'er tampak sepucat kertas, karena dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan darah. Dalam sekejap, dia jatuh ke pelukan Yang Wenzhao, menggumamkan kata-kata, "Aku serahkan sisanya kepada kalian," sebelum pingsan. Meskipun dia adalah gadis spiritual suci, dan memiliki satu-satunya alat ilahi kuil spiritual padanya,
bagaimanapun juga dia hanyalah pemanggil langkah ke-7. Untuk menyingkirkan pengawal suci dari langkah ke-9 dan mengikat yang lain di level ini bukan hanya tampilan kekuatan tingkat yang lebih tinggi lagi, tetapi cerukan total yang mendorong tubuhnya melewati batasnya. Untuk meningkatkan peluang membangkitkan Long Hao Shen, Chen Ying'er tidak menunjukkan cadangan sama sekali. Kaptennya telah melakukan begitu banyak untuknya, dia tidak akan menyesal sedikit pun bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya di sini. Cai Er sudah berbalik. Melihat Chen Ying'er, dia mengawasinya sebentar sebelum memerintahkan, Yang Wenzhao, kamu tinggal untuk menjaga Ying'er. Yang lainnya, ikuti aku ke lantai 5. Yang Wenzhao menggunakan sihir cahaya untuk merawat Chen Ying'er, mengangguk pada kata-kata ini. Meskipun merasakan sakit hati yang ekstrim, dia sepenuhnya dapat memahami alasan Chen Ying'er bertindak demikian. Jika dia adalah orang yang memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti tidak akan menunjukkan keberatan. Lorong dari lantai 4 ke lantai 5 sangat mudah. Tes ini terlihat sederhana dan prosesnya sebenarnya bahkan lebih cepat daripada di lantai 3, tetapi sebenarnya, jika bukan karena ledakan kekuatan Chen Ying'er, mereka tidak akan dengan mudah menang melawan kombinasi pengawal suci es dan api. Ini tidak akan menjadi masalah jika Long Hao Shen hadir karena dia bisa menangkis serangan musuh, tetapi sekarang mereka persis kekurangan Ksatria Guardian yang kuat yang mampu menahan serangan musuh. Jadi apa yang akan muncul di lantai 5? Cai Er telah menggunakan penggunaan sehari-harinya dari 7 seni dewa kematian, tetapi masih tidak menunjukkan niat untuk mampir dan beristirahat. Memimpin rekan-rekannya ke lantai 5. Memimpin rekan-rekannya ke lantai 5.